Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesning Palpi dengan NPM 252201114. Saya dari Fakultas Kesehatan, Program Studi S1 Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan menggambar agen infeksius yaitu sel rickettsia dan sel protozoa beserta penjelasan siklus hidup rickettsia untuk mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan. Alat-alat yang dibutuhkan adalah pulpen, penggaris, pensil warna, penghapus, dan buku gambar. Mata kita beradu, kita saling bantu, melepas perasaan tinggi ke angkasa, menantang dunia, merayakan muda. Untuk 1 jam saja kita hampir mati, dan kau selamatkan aku, dan ku menyelamatkanmu. Sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda, but it's about the world. Sometimes so wonderful. Namun suratmu kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti, bahwa aku pernah dicintai with everything you are. With everything you are. Wajahmu yang beragam rupa pastikan ku tak sendirian jalani derita. Kau bawakan kisahmu, aku mendengarkan. Oh, kita bergantian bertukar nestapa, menawar trauma, datang seadanya. Terasku terbuka, kita hampir mati, dan kau selamatkan aku, dan ku menyelamatkanmu. Dan sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda, but it's about the world. Sometimes I wanna fall. Namun suratmu kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti, bahwa aku pernah dicintai seada-adanya, sekurang-kurangnya. Walau sulit utarakan hatiku dengan indah, walau jarang ku bernyanyi dengan cara yang indah, tapi tak sekalipun kisahku pernah kau bantah. Cerita kita tak jauh berbeda, but it's about the world. Sometimes I wanna fall. Namun suratmu kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti, bahwa aku pernah dicintai with
kita beradu, kita saling bantu, melepas perasaan tinggi ke angkasa, menantang dunia, merayakan muda. Untuk 1 jam saja kita hampir mati, dan kau selamatkan aku, dan ku menyelamatkanmu. Dan sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda, but it's about the world. Sometimes I wanna fall. Rambut suratmu kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti, bahwa aku pernah. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang amuba. Amuba adalah organisme uniseluler dengan struktur lengkap seperti pseudopod untuk bergerak, vakuola untuk pencernaan dan pengaturan air, inti sel untuk kendali sel, dan sitoplasma yang mendukung semua fungsi metabolik dan pergerakan melalui bagian ektoplas dan endoplas. Untuk bagian-bagiannya adalah yang pertama ada pseudopod, adalah struktur seperti kaki palsu yang digunakan amuba untuk bergerak dan menangkap makanan. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan kental di dalam sel yang mengisi ruang antara membran sel dan inti. Terdiri dari 2 bagian, yaitu ektoplas dan endoplas. Ektoplas adalah bagian luar yang lebih kental, berfungsi memberikan bentuk sel dan mendukung pergerakannya, misalnya membentuk pseudopod. Yang kedua ada endoplas. Endoplas adalah bagian dalam yang lebih cair dan mengandung organel serta berbagai zat penting untuk metabolisme sel. Sitoplasma berperan sebagai medium untuk berbagai reaksi kimia, transportasi nutrisi, dan pembangunan zat sisa. Yang selanjutnya ada nukleus atau inti sel, adalah sel untuk mengontrol aktivitas dan proses reproduksi sel. Yang selanjutnya ada nukleolus, adalah struktur di dalam inti yang berfungsi dalam sintesis RNA dan produksi ribosom. Yang selanjutnya ada water globule, adalah bentuk kecil air dalam sitoplasma yang membantu keseimbangan air. Yang selanjutnya ada kontraktif vakuola atau vakuola kontraktif, adalah organel yang mengatur keseimbangan air dengan mengeluarkan kelebihan air dari sel. Yang selanjutnya ada sel membran atau membran sel, adalah pembungkus sel yang melindungi isi sel dan mengatur keluar masuknya zat. Dan yang terakhir ada food vacuole atau vakuola makanan, adalah tempat penyimpanan dan pencernaan makanan yang ditangkap amuba. Baik, yang selanjutnya adalah protozoa. Protozoa adalah organisme uniseluler eukariot yang termasuk dalam kingdom Protista, bersifat heterotrof atau memperoleh makanan dengan memangsa organisme lain atau parasit, dan dapat bergerak aktif. Untuk bagian-bagiannya, yang pertama ada rhopteri, adalah organel berbentuk botol di anterior. Fungsinya itu menyimpan protein infat, membantu menembus sel inang, dan membentuk vakuola parasit. Yang kedua ada mikronem, adalah organel sekretori kecil di anterior. Fungsinya itu menghasilkan protein adesi dan membantu perlekatan pada sel inang. Yang selanjutnya ada dense granule atau granula di sitoplasma. Fungsinya itu melepaskan protein ke dalam vakuola parasit dan memodifikasi lingkungan inang. Yang selanjutnya ada Golgi, itu sistem membran bertumpuk. Fungsinya memproses dan mengemas protein untuk sekresi transport.
Yang selanjutnya ada nukleus atau ncDNA. Adalah inti sel dengan DNA. Fungsinya itu menyimpan informasi genetik, mengatur ekspresi gen, dan metabolisme. Yang selanjutnya ada apikoplas apDNA atau plastisida non-fotosintetik dari alga merah. Fungsinya itu sintesis asam lemak dan isoprenoid, target obat anti malaria. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir ada mitokondria atau mtDNA. Adalah organel penghasil energi. Fungsinya itu produksi ATP melalui respirasi seluler. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjelasan siklus hidup rickettsia. Rickettsia hidup dan berkembang biak melalui siklus yang melibatkan beberapa inang. Siklus dimulai dengan kutu yang tidak terinfeksi atau uninfected tick. Kutu yang tidak terinfeksi ini menggigit tikus yang sudah terinfeksi, sehingga kutu menjadi terinfeksi. Tikus juga dapat terinfeksi oleh kutu yang terinfeksi. Kutu nimfa yang terinfeksi akan berkembang menjadi kutu dewasa yang terinfeksi. Kutu dewasa betina yang terinfeksi dapat menyebarkan infeksi kepada telur yang ia bertelur atau transferial transmission. Telur kutu yang terinfeksi kemudian menetas menjadi kutu larva yang terinfeksi. Kutu dewasa yang terinfeksi dapat menularkan rickettsia ke manusia melalui gigitan. Manusia menjadi inang akhir dari siklus ini dan dapat terinfeksi oleh rickettsia. Secara singkat, siklus hidup rickettsia melibatkan kutu atau uninfected dan infected stage. Yang kedua, tikus sebagai inang reservoir. Dan yang terakhir adalah manusia sebagai inang akhir yang terinfeksi melalui gigitan kutu. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan semoga penjelasan dari saya bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.